Hari ini kita mau belajar tentang Maria, Ibu Yesus. Saya berikan judul The Strong Woman of Mary. Kekuatan seorang Maria. Amin saudara. Kita mau bicara bagaimana Maria, Ibu Yesus. Bagaimana ia menyerahkan dirinya untuk menerima perkenanan dari Allah Bapa. Next. Natal didahului dengan berita malaikat yang menemui Maria dengan pesan engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Sudah jelas dikatakan bahwa di sini dikatakan engkau akan melahirkan dari Roh Kudus. Tetapi berikut, namun Natal tidak akan lengkap tanpa Maria. Jadi Maria adalah juru kunci hadirnya Natal. Kita hanya membaca Alkitab dan membuat drama tentang Maria yang mengandung. Di bulan Desember ini kita memasuki sukacita yang sungguh luar biasa, amin, di mana kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita. Namun kita hari ini mempelajari tentang Maria, bagaimana Maria memberikan dirinya, bagaimana Maria menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan untuk dia mengemban tugas yang Allah Bapa percayakan kepada dia. Kita banyak setiap Natal pasti dalam setiap gereja merayakan Natal itu pasti ada dramanya, ya kan? Ada dramanya, ada di situ Maria yang mengandung, bagaimana Tuhan Yesus dilahirkan di kandang domba di Bethlehem. Tetapi bagi Maria itu adalah hal yang cukup berat, tantangan yang ia hadapi. Namun ia menerimanya dengan hati yang tulus, dia menerimanya dengan hati yang sukacita karena ia selalu rindu kepada hadirat Tuhan. Kita tahu bahwa Maria ini adalah seorang perempuan yang dekat kepada Tuhan, yang selalu merindukan hadirat Tuhan, di mana dia selalu mencari hadirat Tuhan. Dia selalu bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia perbuat. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Kita percaya ketika Maria menerima tugas yang Tuhan berikan, banyak tantangan dia hadapi. Bisa dilihat di slide itu, akan tetapi di balik mengandungnya Maria tentu tidak mudah. Sebab tantangan yang dihadapi yang pertama, menjelaskan bagaimana dia bisa hamil sedangkan dia belum bersuami. Tadi ayatnya sudah jelas dikatakan di sini di dalam Lukas tadi. Malaikat yang berbicara kepada Maria, malaikat Tuhan yang langsung berbicara kepada Maria. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Bagaimana dia bisa mengandung sedangkan dia belum memiliki seorang suami? Tetapi dalam Alkitab tadi kita membaca bahwa Roh Allah, Roh Kudus yang turun langsung berbicara kepada Maria. Dan yang kedua, siapa yang akan menerima keadaannya? Tunangannya sekalipun sedikit bingung, kok bisa Maria mengandung sedangkan dia belum bersuami, dia baru bertunangan dengan Yusuf. Yang ketiga, apa tanggapan keluarganya dan masyarakat ketika ia dan tunangannya telah hamil? Ini bukti bahwa begitu kuatnya Maria menerima panggilan Tuhan ini, begitu yakinnya percayanya dia. Bagaimana dia menerima tugas dan panggilan Tuhan. Itu tidak mudah saudara. Sangat tidak mudah bagi seorang Maria Ibu Yesus ini. Tidak segampang yang kita lihat. Kita memerankan drama setiap tahun di bulan Desember. Maria mengandung, Maria jalan ke Bethlehem untuk dia melahirkan. Mereka dituntun oleh kuasa Tuhan. Kita enak melihatnya. Tetapi bagi Maria itu sungguh berat. Tetapi dia menerima panggilan Tuhan yang sungguh luar biasa. Karena dia tahu yang Tuhan berikan tanggung jawab kepada dia itu adalah juru selamat yang menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita semua. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Tuhan Yesus lahir untuk menyelamatkan dosa kita. Next. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan Maria, meninggalkan dia di dalam Lukasnya yang pertama ayat yang ke-38.
Suatu statement yang cukup berani untuk sebagai seorang Maria ya. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Berani kalau tidak dibarengi dengan kesanggupan dan kemampuan untuk menghadapi hal yang luar biasa itu percuma. Kalau kita hanya bilang Tuhan saya sanggup, Tuhan saya berani. Tapi kalau kita tidak bertindak, kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, percuma saudara. Amin. Kalau Tuhan mau pakai kita sama seperti Maria, sebagai hambanya, apapun yang Tuhan berikan, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, dan kita menerimanya dengan tulus hati, maka Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Berikut, next. Ketika Tuhan Yesus dibawa ke bait Allah untuk diserahkan. Jadi ketika Maria sudah mengandung, mereka diperintahkan ke Betlehem. Maria karena sudah mau bersalin, dia tidak sanggup lagi berjalan kaki. Untuk ke Betlehem dia menaiki keledai. Dia menaiki keledai dan Yusuf membawa dia dengan jalan perlahan-lahan mereka ke Betlehem. Dan penginapan hari itu penuh, tidak ada tempat untuk Ibu Yesus ini melahirkan, Maria ini. Dan maka Maria mau tidak mau harus melahirkan di tempat yang sangat sederhana saudara, di kandang domba. Tetapi yang sungguh luar biasanya di situ, kalau kita mengikuti ceritanya ya, di situ walaupun Tuhan Yesus saat itu lahir di kandang domba, tetapi mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan. Ada 3 orang Majus datang dengan membawa hadiah-hadiah mereka. Banyak keajaiban, para penggembala domba yang di padang melihat bahwa Tuhan Yesus. Mereka bergegas, mereka berlari, bahwa mereka tahu ada juru selamat yang telah lahir. Dan ketika Tuhan Yesus dilahirkan di Betlehem, tepat pada hari yang ke-8 harinya, dibawa ke bait Allah kepada seorang Simeon. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu yaitu Yesus, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Coba kita buka bersama di dalam Lukas 2. Di sebelahnya itu Lukas 2 ayat 34 sampai ke 35 saya akan bacakan. Lukas 2 ayat 34 sampai ke 35 yang berbunyi demikian. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Saya garis bawahi di sini adalah kata suatu pedang, Bapak Ibu Saudara. Suatu pedang yang menembus jiwamu sendiri. Kata ini telah menjelaskan betapa kuatnya Maria menghadapi penyaliban Tuhan Yesus. Sangat tidak mudah bagi Maria untuk menyaksikan begitu besar pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Bagaimana Tuhan menebus dosa kita di kayu salib. Siksaan demi siksaan Tuhan Yesus jalani dengan sukacita, dengan kasih-Nya karena Ia mengasihi kita. Namun bagi seorang ibu, Maria ibu Yesus ini begitu menyakitkan bagi hatinya menghadapi bagaimana melihat Tuhan Yesus telah di kayu salib. Namun kita tahu bahwa Maria ini adalah seorang yang kuat. The strong woman of Mary dikatakan di situ. Bahwa ia memiliki kemampuan yang sungguh luar biasa untuk melaksanakan panggilan Tuhan. Kita saja kalau sebagai ibu-ibu ya, melihat anak kita saja kalau tersandung batu aja atau jatuh, kita sudah cemas. Amin, ibu-ibu di sini. Kita sudah cemas ataupun anak kita sedang keadaannya sakit.
luka sedikit berdarah, kita sudah khawatir, cemasnya luar biasa. Apalagi Maria melihat Tuhan Yesus di kayu salib. Seperti khotbah saya minggu lalu itu, saya mengatakan di dalam filmnya The Passion of the Christ. Di situ Tuhan Yesus menerima siksaan demi siksaan, dia dicambuk, bahkan dagingnya terkoyak-koyak, saudara. Kita tahu bahwa Maria sungguh luar biasa, memiliki kekuatan yang sungguh luar biasa. Amin. Ada beberapa poin yang mau saya sampaikan bagi kita di pagi hari ini. Bagaimana agar menjadi wanita yang kuat, tegar, dan mampu menghadapi segala tantangan dari sudut pandang Maria. Poin yang pertama, ya, kita baca bersama-sama. Di dalam Lukasnya ayat 1 yang ke-27 tadi. Ayat 1 kedua, ayat pertama sampai ke-27 saya bacakan. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Yang pertama adalah, poin yang pertama, bagaimana agar menjadi wanita yang kuat, tegar, dan mampu menghadapi segala tantangan dari sudut pandang Maria. Kepada seorang perawan, jelas menggambarkan bahwa Maria ini menjaga dirinya. Maria ini benar-benar hidupnya tuh taat sama firman Tuhan. Pada kala itu, tadi kita baca di Lukas juga yang pertama, yang ayat yang Lukas tadi ya, ayatnya yang ke-34 tadi. Dia mengatakan bagaimana aku bisa mengandung seorang bayi sedangkan aku belum memiliki seorang suami. Saya belum memiliki suami, kata Maria. Tapi yang anak yang dikandung Maria itu adalah anak dari Roh Kudus. Maria menerima perkenanan dari Tuhan karena ia dapat menjaga dirinya dari keinginan-keinginan duniawi ini, dari keinginan-keinginan kedagingannya. Kalau manusia itu kalau udah pacaran ya, contoh ya, kalau udah pacaran tuh zaman sekarang tuh nggak usah saya katakan lagi lah, di sini kita sudah tahu begitu bebasnya. Tapi Maria ini dia bisa menjaga dirinya sehingga dia menerima panggilan tugas yang Tuhan percayakan kepada dia. Itu menggambarkan bahwa Maria benar-benar menjaga dirinya. Dia kuat, dia mampu untuk menjaga kekudusan hidupnya. Jadi yang belum nikah, ya, yang belum nikah di sini bisa menjaga dirinya, bisa menjaga hatinya, berdoa sama Tuhan, kalau minta jodoh. Tuhan, saya kalau mau punya jodoh, biar Tuhan yang tentukan. Biar Tuhan yang mau jodoh saya seperti apa. Kita boleh memberikan karakter, kriteria yang mau kita mau, tapi berdoa. Kapan perlu puasa, saudara. Enggak ada yang mustahil. Kemampuan yang mau apa yang mau kita minta sama Tuhan, jodohku Tuhan mau seperti ini A sampai Z, jabarkan. Amin. Saya dulu juga gitu, dari SMP saya sudah berdoa. Saya minta jodoh Tuhan, saya minta jodoh yang takut Tuhan. Gitu ya. Saya minta jodoh yang bisa menjadi imam dalam keluarga. Berikan contoh yang baik. Dan sungguh luar biasa Tuhan memberikan suami yang luar biasa, saudara. Jadi kalau kita bisa menjaga diri kita, pasti Tuhan berikan terbaik dalam kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan bagaimana agar menjadi wanita yang kuat, tegar, dan mampu menghadapi segala tantangan dari sudut pandang Maria. Tuhan menyertai engkau. Mengapa isi salamnya ini? Karena Maria seorang yang membangun hubungan dengan takut akan Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka tidak perlu khawatir akan hidup kita. Tidak perlu khawatir apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan berkata, Tuhan menyertai engkau. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita harus yakin bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, tidak boleh takut. Asalkan kita selalu mencari hadirat Tuhan. Kita membangun hubungan dengan Tuhan. Bangun pagi berdoa, mau tidur berdoa, mau makan berdoa, menyembah pada saat mau tidur malam. Seperti Maria ini, saudara. Dia selalu rindu
pada kehadirat Tuhan. Dia selalu rindu dekat kepada Tuhan. Sekalipun kita sesibuk apapun, kita sempatkan diri kita untuk menyembah Tuhan. Sesibuk apapun kita, sempatkan waktu kita untuk berdoa. Karena dalam penyembahan, dalam hadirat Tuhan itu ada kekuatan. Amin. Amin. Tuhan menyertai engkau. Mengapa isi salamnya seperti ini? Karena Maria adalah yang membangun hubungan dengan Tuhan. Dia sangat akrab dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sungguh luar biasa Maria ini. Makanya Tuhan mempercayakan tugas yang luar biasa bagi dia. Amin. Next, yang berikut. Bagaimana agar menjadi wanita yang kuat, tegar, dan mampu menghadapi segala tantangan? Dari sudut pandang Maria, yang ketiga adalah ketertarikannya tentang rencana Tuhan. Jadi Maria ini karena saking dekatnya sama Tuhan, pasti dia bertanya, Tuhan rencanamu seperti apa? Malaikat ini turun kepada Maria, katanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami, di dalam Lukas yang pertama ayat 34 tadi ya. Hal ini menjelaskan bahwa Maria ingin masuk dan terlibat dengan rencana Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa apabila kita selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan mau apa dalam hidup saya? Tuhan memiliki rencana apa dalam hidup saya? Mampukan saya untuk bisa melaksanakan apa yang Tuhan mau. Mampukan saya untuk saya melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sama seperti Maria ini. Dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah sesuai perkataanmu. Itu yang Maria katakan. Jadi kita sebagai umat Tuhan yang percaya, dari sudut pandang Maria itu, kita selalu rindu kepada Tuhan, karena ketika kita datang kepada Tuhan, kita tahu rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan apa yang mau kita perbuat itu kita tahu, Tuhan pasti berikan yang terbaik bagi kita. Amin, saudara. Saya percaya bahwa kekuatannya Maria itu ada dalam diri kita. Kekuatannya Maria itu ada dalam kehidupan kita. Asalkan kita selalu rindu kepada Tuhan, kita selalu rindu kepada hadirat Tuhan. Yang keempat, bagaimana agar menjadi wanita yang kuat, tegar, dan mampu menghadapi segala tantangan dari sudut pandang Maria. Kesiapan diri untuk segala rencana Tuhan. Terkadang mengikut Tuhan itu gak gampang ya, Bapak Ibu Saudara. Mengikut Tuhan itu berat, tetapi ujung-ujungnya happy ending. Ujung-ujungnya mahkota kehidupan. Kita masuk surga bersama Tuhan. Gak apa-apa kita banyak tantangan, apapun yang kita hadapi, apapun persoalan yang kita alami, pergumulan apapun. Tapi kalau kita bersama Tuhan Yesus, kita rindu kepada Tuhan Yesus dalam hadiratnya. Dikatakan di sini yang poin keempat, kesiapan diri untuk segala rencana Tuhan. Jadi maunya kita belum tentu maunya Tuhan. Tapi apapun yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita, maunya Tuhan, itu tetap terjadi gimana pun caranya. Mau kita tolak gimana pun tetap terjadi. Karena itu kita harus kesiapan hati kita. Apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita menolak apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan bawa kita untuk lebih naik lagi ke next levelnya, Tuhan yang mau, kita harus kuat, saudara. Kita harus rindu kepada kediaman Tuhan sama seperti Maria. Apapun rencana Tuhan, itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Next. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kita ini hamba Tuhan, kita ini anak-anak Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang Tuhan mau rencanakan, apa yang mau Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita, kita harus kuat. Seperti Maria ini katakan adalah, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia, di dalam Lukas yang 1 ayat ke-38. Hal ini dibuktikan dengan malaikat yang meninggalkan Maria. Setelah Maria mengetahui
Maria siap dan sanggup menerima visi, tidak ada kesulitan untuk malaikat menghadapi seorang Maria. Jadi malaikat tahu bahwa Maria ini sudah siap. Maria siap tanggung jawab yang harus dia lakukan, bahwa dia dipercayakan mengandung bayi yang kudus, yaitu Tuhan Yesus, Juru Selamat Sang Penebus kita. Amin. Sehingga malaikat ini tidak berulang kali untuk dia datang kepada Maria, karena malaikat ini mengetahui bahwa Maria memang sudah siap untuk menerima apa yang Tuhan percayakan. Berbeda dengan kita tahu Gideon. Gideon ini berhari-hari Tuhan harus meyakinkan dia agar dia menerima panggilan dari Tuhan. Kemudian Yunus melewati ikan besar baru mencapai rencana Tuhan. Untuk Yunus bisa masuk ke dalam perut ikan itu, ikan yang besar itu, tantangannya dia banyak Yunus ini. Sampai dia percaya bahwa Yunus ini menerima panggilan Tuhan, akhirnya dia menyerah sama panggilan Tuhan dan dia menerima panggilan Tuhan sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Rencana Allah terhadap Yunus terjadi. Musa lari setelah membunuh orang Mesir dan ditolak oleh orang Israel. Musa lari menuju tanah Midian selama 40 hari. Suatu proses yang panjang, namun seperti Maria jarang didapatkan, kata malaikat. Sebabnya malaikat meninggalkannya, kata Maria. Dengan kata lain, Maria sudah tidak diragukan lagi. Artinya Maria itu memiliki iman, memiliki kepercayaan karena dari masa mudanya ia dekat sama Tuhan. Dan satu kali Tuhan berbicara, siap Tuhan, saya menerima panggilanmu. Kita ini anak-anak Tuhan, kita ini adalah laskarnya Kristus, amin. Kalau komandan kita yaitu Tuhan Yesus mengatakan, pergi ke sana, pergi ke sini. Kita katakan, siap komandan, siap Tuhan Yesus. Mampukan saya untuk mengemban tugas yang Tuhan percayakan bagi saya. Kalau Tuhan perintahkan, kau pergi ke sana untuk menginjil ke saudaramu, ke orang tuamu, ke teman-temanmu. Siap Tuhan Yesus. Sama seperti Maria. Dia adalah strong woman of Mary. Maria memiliki kekuatan yang sungguh luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita mau sama seperti Maria. Yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus. Yang dipercayakan oleh Allah Bapa di surga untuk mengandung bayi yang kudus dari Roh Kudus. Kita percaya bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu beda-beda. Rencana Tuhan pasti terjadi, amin saudara. Tapi kita harus yakin seperti Maria ini. Kuat di dalam Tuhan, jangan pernah ragu. Amin. Haleluya. Jadi yang kita pelajari di sini ada 4 poin saudara. Bagaimana kita bisa menjadi kuat sama seperti Maria? Yang pertama itu adalah kita harus menjaga kekudusan kita. Kita menjaga hidup kita benar di hadapan Tuhan agar kita menerima perkenanan dari Tuhan. Kemudian yang kedua, agar kita menjadi wanita yang kuat tegar dalam menghadapi tantangan dalam dunia ini. Kita adalah Tuhan menyertai. Apabila kita selalu membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita membangun hadirat dengan Tuhan. Yang ketiga, ketertarikan kita tentang rencana Tuhan. Kita tahu rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang keempat, kesiapan diri untuk segala rencana Tuhan. Terkadang kita tidak memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita tidak pernah mengerti apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan rencanakan. Dalam pujiannya ini ada berkata bahwa sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Kita tahu lagu itu saudara. Artinya sama seperti Maria menerima panggilan Tuhan. Kalau kita menerima panggilan Tuhan, kita harus yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan itu indah dalam kehidupan kita. Amin. Mau tantangan seberat apapun juga, mau tantangan, terkadang kita mau katakan, saya enggak mampu Tuhan. Tapi mari seperti Maria ini, the strong woman of Mary, adalah kekuatan yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Amin.
Biarlah firman ini datang berikan kekuatan bagi kita juga. Bagi kita semua yang hadir di pagi hari ini, mari saya